Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara yang kasih Tuhan. Mari kita memulai hari ini dengan membaca firman Tuhan di kitab 1 Raja-Raja pasal yang ketiga. Lalu Salomo menjadi menantu Firaun Raja Mesir. Ia mengambil anak Firaun dan membawanya ke kota Daud, sampai ia selesai mendirikan istananya dan rumah Tuhan dan tembok sekeliling Yerusalem. Hanya bangsa itu masih mempersembahkan korban di bukit-bukit pengorbanan, sebab belum ada didirikan rumah untuk nama Tuhan sampai pada waktu itu. Dan Salomo menunjukkan kasihnya kepada Tuhan dengan hidup menurut ketetapan-ketetapan Daud ayahnya. Hanya ia masih mempersembahkan korban sembelihan dan ukupan di bukit-bukit pengorbanan. Pada suatu hari raja pergi ke Gibeon untuk mempersembahkan korban, sebab disitulah bukit pengorbanan yang paling besar. 1000 korban bakaran dipersembahkan Salomo di atas mezbah itu. Di Gibeon itu Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Berfirmanlah Allah, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Lalu Salomo berkata, Engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada hambamu Daud ayahku, sebab ia hidup di hadapanmu dengan setia, benar dan jujur terhadap engkau. Dan engkau telah menjamin kepadanya kasih setia yang besar itu dengan memberikan kepadanya seorang anak yang duduk di tahtanya seperti pada hari ini. Maka sekarang ya Tuhan Allahku, engkaulah yang mengangkat hambamu ini menjadi raja menggantikan Daud ayahku, sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman. Demikianlah hambamu ini berada di tengah-tengah umatmu yang kau pilih, suatu umat yang besar, yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang faham menimbang perkara, untuk menghakimi umatmu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini? Lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Jadi berfirmanlah Allah kepadanya, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum, maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau takkan bangkit seorang pun seperti engkau. Dan juga apa yang tidak kau minta aku berikan kepadamu, baik kekayaan maupun kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu takkan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Dan jika engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan dan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahku sama seperti ayahmu Daud, maka aku akan memperpanjang umurmu. Lalu terjagalah Salomo, ternyata ia bermimpi. Sekembalinya di Yerusalem berdirilah ia di hadapan tabut perjanjian Tuhan, dipersembahkannya korban-korban bakaran dan korban-korban keselamatan. Kemudian ia mengadakan perjamuan bagi semua pegawainya. Pada waktu itu masuklah 2 orang perempuan sundal menghadap raja, lalu mereka berdiri di depannya. Kata perempuan yang satu, ya tuanku, aku dan perempuan ini diam dalam satu rumah, dan aku melahirkan anak pada waktu ia ada di rumah itu. Kemudian pada hari ketiga sesudah aku, perempuan ini pun melahirkan anak. Kami sendirian, tidak ada orang luar bersama-sama kami dalam rumah. Hanya kami berdua saja dalam rumah. Pada waktu malam anak perempuan ini mati karena ia menidurinya. Pada waktu tengah malam ia bangun, lalu mengambil anakku dari sampingku. Sementara hambamu ini tidur, dibaringkannya anakku di pangkuannya, sedang anaknya yang mati itu dibaringkannya di pangkuanku. Ketika aku bangun pada waktu pagi untuk menyusui anakku, tampaklah anak itu sudah mati. Tetapi ketika aku mengamat-amati dia pada waktu pagi itu, tampaklah bukan dia anak yang kulahirkan. Kata perempuan yang lain itu, bukan, anakkulah yang hidup dan anakmulah yang mati. Tetapi perempuan yang pertama berkata pula, bukan, anakmulah yang mati dan anakkulah yang hidup. Begitulah mereka bertengkar di depan raja. Lalu berkatalah raja, yang seorang berkata, anakkulah yang hidup ini dan anakmulah yang mati. Yang lain berkata, bukan, anakmulah yang mati dan anakkulah yang hidup. Sesudah itu raja berkata, ambilkan aku pedang. Lalu dibawalah pedang ke depan raja. Kata raja,
Penggalah anak yang hidup itu menjadi dua dan berikanlah setengah kepada yang satu dan yang setengah kepada yang lain. Maka kata perempuan yang empunya anak yang hidup itu kepada raja, sebab timbullah belas kasihannya terhadap anaknya itu, katanya, "Ya tuanku, berikanlah kepadanya bayi yang hidup itu, jangan sekali-kali membunuh dia." Tetapi yang lain berkata, "Supaya jangan untukku ataupun untukmu penggalah." Tetapi raja menjawab, katanya, "Berikanlah kepadanya bayi yang hidup itu, jangan sekali-kali membunuh dia, dia itulah ibunya." Ketika seluruh orang Israel mendengar keputusan hukum yang diberikan raja, maka takutlah mereka kepada raja, sebab mereka melihat bahwa hikmat daripada Allah ada dalam hatinya untuk melakukan keadilan. Kebijaksanaan Salomo. Paling tidak, itulah yang kita kenal dalam pribadi Salomo, dan secara khusus dalam kisah yang tertulis di pasal yang ketiga dalam kitab Raja-Raja ini. Salomo meminta kepada Tuhan bukanlah umur panjang, kekayaan, atau kejayaan seorang raja, tetapi justru Salomo meminta hikmat kepada Tuhan. Ia meminta hal itu kepada Tuhan karena ia menyadari akan kelemahannya, bahwa ia adalah raja yang masih muda dan belum memiliki pengalaman. Dan ia juga menyadari bahwa keberadaannya sebagai raja adalah berasal dari perkenanan Tuhan Allah. Kesadaran itulah yang melingkupi hati Salomo, sehingga ketika Tuhan memberi kesempatan bagi Salomo untuk meminta sesuatu, Salomo meminta hikmat Tuhan. Dari sana kita bisa melihat bahwa ketika Salomo meminta hikmat kepada Tuhan, Tuhan tidak hanya memberikan hikmat sesuai permintaan Salomo, melainkan segala sesuatu yang tidak Salomo minta, yaitu kekayaan dan kemuliaan, Tuhan berikan. Tuhan bahkan berjanji, jika Salomo hidup taat di dalam Tuhan, maka umur panjang juga disediakan. Dari sini kita belajar bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang memberi kesempatan bagi umatnya meminta. Tetapi mari kita gunakan kesempatan itu untuk meminta kepada Tuhan yang tidak hanya mendatangkan kepuasan dalam hati kita, melainkan untuk menolong kita berkarya di dalam dan bersama dengan Tuhan. Dari teks kita yang kedua, kita juga belajar bahwa hikmat yang Tuhan berikan kepada Salomo digunakan oleh Salomo untuk mengadili dua perempuan yang sedang bertengkar tentang anak yang mati dan anak yang hidup. Dan ketika hikmat itu digunakan, Salomo dikenal sebagai raja yang bijaksana. Bahkan seluruh rakyat tidak hanya kagum, melainkan takut kepada Salomo oleh karena kebijaksanaannya itu. Kita melihat bahwa hikmat yang Tuhan beri digunakan oleh Salomo untuk mengadili suatu perkara dan menghasilkan suatu keputusan yang benar dan bijaksana. Maka dari sini yang kedua kita belajar bahwa ketika Tuhan memperlengkapi kita untuk berkarya di tengah-tengah dunia, dan kita gunakan perlengkapan yang Tuhan berikan itu, maka hasilnya selalu baik, bahkan maksimal, berdampak bagi banyak orang. Maka mari bagi setiap kita yang sudah diperlengkapi oleh Tuhan dengan segala perlengkapan, baik itu talenta maupun karunia, gunakanlah itu untuk melayani, menolong sesama, agar kehidupan kita di dunia ini, apa yang kita kerjakan, berdampak bagi orang lain. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang kami renungkan pada hari ini. Tolonglah kami agar menjadi umat yang tahu apa yang sungguh-sungguh kami perlukan untuk tetap berkarya di dalam dan bersama Tuhan, dan kami boleh ditolong untuk menggunakan segala perlengkapan yang Tuhan beri untuk memberkati sesama. Kami menyerahkan aktivitas kami sepanjang hari ini. Mohon Tuhan menyertai dan memberkati kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa.